Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dalam renungan di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum membantu orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 21 berkata, "Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya." Kita menapaki kemajuan yang baik dalam kualitas ketika kita membantu sesama melalui pelayanan. Idealnya Anda akan melakukan ini dengan sukarela dan bukan karena kepentingan pribadi. Tetapi bagaimanapun juga, Anda pasti akan tetap dihargai. Dalam 25 hukum sukses Alkitabiah yang sudah saya bahas beberapa waktu lalu, kita telah membahas tentang hukum kebergunaan, di mana Anda menjadi berguna bagi orang lain dan perusahaan tempat Anda bekerja. Dan sebagai hasilnya, Anda akan menerima lebih banyak pengakuan profesional. Hukum membantu orang lain melampaui semua itu. Yesus menginginkan kita membantu sesama meskipun Anda tidak diberikan kompensasi untuk pekerjaan Anda. Namun percayalah, sikap Anda akan dihargai. Tuhan bertindak dalam banyak cara dan Dia ingin kita melakukan hal yang sama dalam hubungan dengan orang lain. Dimotivasi oleh teladan kasih dan pelayanannya. Saat Anda menetapkan prioritas, jangan hanya fokus pada diri sendiri. Ikuti prinsip-prinsip ilahi untuk membangun dunia yang lebih baik dan lebih adil bagi semua orang. Adalah baik untuk mengingat bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1 ayat 27. Yesus adalah contoh utama kita dari hukum membantu orang lain. Dia lahir, Dia hidup, Dia mati karena kasih untuk kita. Jika Anda percaya, maka pertimbangkan untuk mengikuti standar ini untuk kehidupan pelayanan yang berlimpah kepada orang lain. Meskipun salah satu tujuan kita adalah tumbuh secara profesional dan meningkatkan kehidupan, Yesus berkata bahwa kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan pada saat yang sama. Matius 6 ayat 24. Tuhan dan kekayaan tidak bisa menjadi dua tuan dalam hidup Anda pada waktu yang sama. Anda harus memilih satu atau yang lainnya dan fokus pada prioritas Anda. Jika Anda ingin memiliki kemitraan yang berkembang dengan Tuhan, Anda harus menetapkan Tuhan sebagai prioritas Anda. Kebahagiaan tidak secara langsung berhubungan dengan kesuksesan dan kegagalan profesional atau finansial. Kita melihat buktinya ada banyak orang kaya dan terkenal yang sering tidak puas. Namun ada banyak orang sederhana dan biasa, namun hidupnya damai dan tentram. Kebahagiaan berasal dari seperangkat sikap, pikiran, dan perilaku. Dalam terang ini, keadaan kita akan menjadi nomor 2. Alkitab mengajarkan bahwa Allah menawarkan bantuan khusus kepada mereka yang mengulurkan tangan kepada orang lain. Mazmur 41 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka." Ini seperti seorang ayah yang berkata kepada putranya, "Bantulah saudara-saudaramu dan aku akan membalaskannya kepadamu." Tuhan ingin kita memperhatikan orang miskin dan yang membutuhkan, yang diperlakukan secara tidak adil, dianiaya, dan didiskriminasi. Tujuannya adalah agar kasih, perhatian, dan pendidikan kita akan difokuskan untuk membantu orang lain, termasuk juga musuh kita. Mereka yang mencapai tingkat empati ini tentu saja adalah orang yang ingin diajak bergaul, diajak bicara, dan berbisnis oleh semua orang. Perhatikanlah orang lain, dan Tuhan akan memperhatikan karir Anda. Kami benar-benar yakin bahwa ketika Anda memusatkan perhatian Anda untuk berbuat baik dan membantu orang lain, Tuhan akan menjaga karir Anda. Seolah-olah Tuhan membantu Anda sehingga Anda dapat berkonsentrasi pada apa yang Dia anggap paling penting. Ketika Anda mulai fokus pada karir Anda, Tuhan melihat bahwa Anda percaya Anda lebih mampu mengurus hal-hal daripada Allah sendiri. Dan Dia dengan penuh rasa hormat tidak akan mencampuri jalur profesional dan keuangan Anda.
Di luar apa yang Tuhan dapat lakukan untuk Anda, ingatlah bahwa orang-orang menghargai orang yang peduli dengan mereka. Mereka yang membantu orang lain akan menjadi mitra atau profesional yang ingin dimiliki oleh orang lain. Ketika Anda berbuat baik, Anda menerima kebaikan sebagai balasannya. Seperti yang dapat kita lihat dalam banyak contoh tulisan suci. Ayub berdoa untuk teman-temannya dan Tuhan memulihkan apa yang telah diambil. Ayub 42 ayat 10. Esther mempertaruhkan nyawanya untuk bangsanya dan Tuhan menyelamatkannya. Mordekai menjaga rakyatnya dan dia dijunjung tinggi. Esther 10 ayat 3. Merawat orang lain akan membawa dua jenis konsekuensi. Pada tingkat strategis, semakin Anda dicintai, semakin mudah menjadi pemimpin dan mempengaruhi kelompok Anda, serta mengandalkan motivasi, loyalitas, dan komitmen tim Anda. Pada tingkat spiritual, ketika Anda membantu orang lain, Tuhan akan senang dengan Anda dan akan memberkati hidup Anda dengan cara yang khusus. Pengkhotbah 11 ayat 1 berkata, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Adalah baik untuk mengingat bahwa lebih dari satu cara untuk melihat kesuksesan. Beberapa sudut pandang di mana uang, ketenaran, dan kekuasaan tidak penting. Kita berbicara tentang individu-individu yang mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan dan sesama. Pada tingkat pelayanan ini, orang rela mengorbankan sebagian waktu dan hartanya untuk berguna bagi orang lain. Ini biasanya terjadi untuk motivasi yang lebih besar, baik filantropi atau spiritual, yang jauh melebihi ranah profesional. Terkadang, orang memilih untuk membantu orang lain sebagai cara untuk melayani Kristus. Kita mengenal orang-orang yang dapat memperoleh keuntungan finansial yang jauh lebih besar dari proyek-proyek swasta, tetapi yang memilih untuk mendedikasikan diri mereka dan pada pekerjaan sosial atau misi. Dalam hal ini, mereka mengorbankan harta benda, karir, untuk memenuhi tujuan yang lebih penting bagi mereka. Injil memiliki aspek yang luar biasa, yaitu keselamatan. Bisa juga mencakup aspek lain yang juga baik, yaitu kemakmuran dan kekayaan. Beberapa memilih jalan altruistik Yesus. Dengan ini kita mengenal kasih bahwa Ia memberikan nyawanya untuk kita, dan kita harus menyerahkan nyawa kita untuk satu sama lainnya. Setiap kali kita dapat memberikan kehidupan dengan menyumbang dan membangun. Setiap kali kita mencegah kematian, perampokan, perusakan, kita berpartisipasi dalam pekerjaan yang Yesus katakan untuk Dia lakukan. Rencana untuk kehidupan yang penuh kasih, kebenaran, dan pelayanan dinyatakan dengan jelas dalam pesan yang Allah berikan kepada umatnya melalui nabinya Yesaya. Pada waktu itu akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, tolong, dan Dia akan berkata, ini aku. Ketika tidak menunjuk lagi mengenakan kuk kepada sesama, dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan bayanganmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun terus-menerus, dan akan memuaskan, mengalahkan tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yesaya 58 ayat 8 sampai dengan 11. Jumlah pelayanan yang bersedia Anda berikan kepada orang lain hanya bergantung pada diri Anda. Tapi jangan lupa bahwa mengasihi sesama adalah salah satu syarat utama dalam kemitraan Anda dengan Tuhan. Menolong sesama dan servant leadership, kepemimpinan yang berhati hamba. Ketika kita membahas subjek kepemimpinan, kebanyakan orang berpikir tentang penghargaan dan status. Sebenarnya, kepemimpinan adalah pekerjaan yang melelahkan dan penuh tekanan, melibatkan tanggung jawab, kesulitan, dan banyak dedikasi. Mengambil atau menerima kepemimpinan suatu kelompok dapat menjadi buah dari komitmen terhadap hukum membantu orang lain. Jika Anda membantu orang lain, Anda akan lebih siap menerima tugas sebagai seorang pemimpin. Dan ini akan semakin mengembangkan kemampuan Anda. Bersiaplah untuk melayani bawahan Anda. Perhatikan apa yang mereka katakan dan tunjukkan pada mereka bahwa Anda dapat diandalkan. Ruben Teixeira, penulis buku How to Succeed When You Are Not Favorite, telah menjadi referensi dalam aspek kepemimpinan servant leadership, yaitu membantu orang lain. Pertimbangkanlah apa yang dia katakan tentang hal itu. Menjadi proaktif dalam membantu bisa tampak tidak penting,
Namun, bagi mereka yang tahu bagaimana membedakan nilai pribadi seseorang, sikap murah hati sangat berharga karena menunjukkan kepekaan dan kapasitas untuk melayani. Dalam beberapa kegiatan masyarakat yang sangat relevan, hanya mereka yang memiliki profil ini yang memiliki sarana untuk berkinerja dengan baik. Mereka yang tidak tertarik pada orang lain tentu tidak akan menjadi pemimpin yang terlibat, mampu membimbing orang lain untuk menghasilkan yang baik dan memberikan yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Jadi, jika Anda ingin memimpin dengan baik, cara yang baik untuk melakukannya adalah bantu orang lain, sementara Anda membiarkan Tuhan mengurus karir Anda. Nilai seorang manusia terletak pada kemampuan untuk memperluas diri, keluar dari egonya, untuk eksis di dalam dan untuk orang lain. Demikian dikatakan oleh Milan Kundera. Sebagai penutup, mari kita berdoa dan Anda dapat mengikuti doa saya. Tuhan, jadikan aku alat kedamaian-Mu. Di mana ada kebencian, biarkan aku menabur kasih. Di mana ada percederaan, biarkan aku menjadi pemberi maaf. Di mana ada keraguan, biarkan aku menjadi pembawa iman. Di mana ada keputusasaan, biar aku menjadi pembawa harapan. Di mana ada kegelapan, biarkan aku menjadi pembawa terang. Dan di mana ada kesedihan, biarkan aku menjadi pembawa sukacita. Tuhan, berikanlah aku hati yang tidak mengharapkan untuk dihibur, melainkan untuk menghibur. Tidak mengharapkan untuk dipahami, melainkan untuk memahami. Tidak mengharapkan untuk dikasihi, melainkan untuk mengasihi. Aku belajar percaya, karena dalam memberi aku akan menerima. Dalam pengampunan aku akan diampuni. Dalam kematian aku akan dilahirkan untuk hidup yang kekal.